Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. Perusahaan Freeport yang melakukan penambangan di Indonesia merupakan afiliasi langsung dari Freeport yang berasal dari Amerika Serikat, yakni Freeport-McMoRan. Praktik yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah penambangan dari berbagai sumber daya alam Papua seperti tembaga, emas, dan perak. Saking banyaknya jumlah biji tambang yang ada di tambang PT Freeport, membuatnya menjadi tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia memiliki sejarah panjang di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Namun sebelumnya perlu diketahui, jauh sebelum bernama Papua, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Nama Irian Barat kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto pada saat meresmikan tambang Freeport. Nama Irian Jaya digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Hingga kemudian, nama provinsi ini diganti lagi menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Kekayaan alam Papua sudah tidak diragukan lagi. Maka tidak heran banyak perusahaan asing yang berebut izin ingin melakukan eksploitasi. Papua merupakan wilayah yang kaya akan bahan tambang seperti emas, tembaga, dan perak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 hektar yang menghasilkan jumlah cadang biji sebesar 52%. Tambang emas tersebut tersebar di 6 kabupaten yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyayi, Mimika, dan Paniai. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda Jens Jacques Dozy pada 1936. Dozy melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petroleum Maatschappij atau NNGVM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua. Saat itu kondisi dunia tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Sempat tidak terdengar kabar, pada Agustus 1959 berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan PT Freeport, dengan Jan van Proysen, direktur pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Proysen bercerita kepada Wilson tentang isi buku Dozy yang ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu. Berbekal laporan Dozy, Wilson dan rombongannya mengunjungi lokasi tambang Papua pada Februari 1960. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Persis seperti yang ditulis oleh Dozy, Wilson menyatakan kekagumannya akan hamparan mineral yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat mencapai Erzberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Wilson menyebut wilayah ini sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Dia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 3% tembaga, dan masih terdapat emas dan perak di dalamnya. Berselang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan lewat temuan itu kepada Presiden Freeport, yaitu Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari area 14 hektar, hanya 1 hektar tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Karena hal tersebut, Freeport kemudian memutuskan menaikkan kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960. Namun nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya di Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda saat itu makin memanas. Bahkan Presiden Soekarno waktu itu menempatkan pasukan militer di Irian Barat. Perjanjian kerjasama antara East Borneo Company dan Freeport pun akhirnya mentah. Pemerintah Amerika Serikat saat itu dikuasai oleh John F. Kennedy justru membela Indonesia dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya pasca kehancuran Perang Dunia Kedua terpaksa hengkang dari Irian Barat. Para petinggi Freeport pun geram, terlebih saat mendengar John F. Kennedy menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta USD dengan melibatkan International Monetary Fund dan World Bank.
Setelah John F. Kennedy terbunuh pada 22 November 1963 dan Soekarno lengser melalui surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966, kebijakan pemerintah Amerika Serikat maupun Indonesia berubah. Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Kemudian dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Tanggal ini sekaligus menjadi hari jadi Freeport. Dengan demikian, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, Freeport akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Untuk membangun pertambangan di lokasi Gunung Erzberg, Freeport menyewa firma terkenal bernama Bechtel yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim karena mereka harus membangun jalan sepanjang 123 km dan jalurnya melewati hutan, sungai, dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang ini, mereka harus membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter. Hal ini menjadikannya sebagai kereta gantung tercuram dan terpanjang di dunia, dengan panjang rutenya mencapai 2.743 meter. Kereta gantung ini digunakan untuk membawa berbagai macam material serta alat berat untuk membangun tambang di Gunung Erzberg. Setelah 5 tahun, tambang ini pun selesai dibangun dan pembangunannya membutuhkan biaya sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14,5 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Setelah berhasil menambang biji tembaga di Gunung Erzberg, Freeport kemudian menghadapi masalah dalam pengiriman biji tambang ke pabrik untuk diproses. Hal ini dikarenakan pengiriman menggunakan truk dan kereta gantung tidak akan cukup untuk memuat semua hasil biji tambang tersebut, serta membutuhkan waktu lama sehingga akan membuat kerugian pada Freeport. Akhirnya mereka pun memiliki cara lain, yaitu dengan menjatuhkan langsung biji tembaga ke bawah menggunakan suatu alat yang berukuran besar. Ketika biji tambang tersebut jatuh ke bawah, maka biji tersebut akan hancur menjadi bagian-bagian kecil sehingga memudahkan untuk memindahkan biji tambang tersebut. Biji tambang ini kemudian dibawa melalui conveyor belt langsung menuju ke pabrik pengolahan. Di dalam pabrik ini terdapat mesin crusher terbesar di dunia dengan diameter mencapai 12 meter. Mesin crusher ini berfungsi untuk menghancurkan biji tembaga hingga menjadi bebatuan yang halus atau disebut dengan powder ore yang kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi konsentrat seluruh yang mengandung tembaga dan emas. Konsentrat ini pun diproses lagi dengan cara dilebur atau disebut juga dengan smelter. Setiap ton dari konsentrat ini mengandung 317 kg tembaga, 30 gram emas, dan sekitar 30 gram perak. Pada Desember 1972, hasil pengolahan biji tembaga ini pun dikirim untuk pertama kalinya menggunakan kapal di pelabuhan Irian Jaya. Setelah itu, karena cadangan Erzberg diperkirakan habis pada 1987, maka pada tahun 1984, pimpinan Freeport McMoran memerintahkan semua jajaran Freeport untuk eksplorasi dan mencari lokasi tambang lain. Akhirnya, pada tahun 1987, mereka berhasil menemukan Gunung Grasberg yang berjarak 3,2 km dari Gunung Erzberg dan mengandung emas dengan kadar yang sangat tinggi. Grasberg ini diperkirakan memiliki cadangan sebanyak 43 miliar pon biji tembaga dan 52 juta troy ons emas, serta merupakan cadangan tembaga dan emas terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Lokasi Grasberg jauh lebih terpencil dan lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan Erzberg karena terhalang banyak tebing curam dan tinggi. Namun dengan adanya para insinyur, hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan teknologi modern. Kemudian karena terdapat tebing yang menghalangi antara Erzberg dan Grasberg ini setinggi lebih dari 4.000 meter, maka untuk membuat akses dari tambang Erzberg ke Grasberg, mereka membuat heat rod yang tidak seperti jalan pada umumnya. Heat rod ini memiliki sudut kemiringan antara 22 hingga 30 derajat, serta jalurnya berliku-liku dan menanjak hingga ketinggian 4.114 meter. Keberadaan heat rod ini sangat membantu dalam pengiriman biji tembaga dari Grasberg ke Erzberg untuk proses pengolahan. Selain itu, jalan ini juga digunakan untuk membawa berbagai macam komponen alat berat yang beratnya mencapai puluhan ton. Grasberg sendiri mulai dieksplorasi pada tahun 1988 dan proses penambangannya dilakukan secara non-stop siang dan malam, yang dimana setiap harinya dapat menambang sebanyak 600.000 ton biji tembaga
dengan menggunakan berbagai macam alat berat yang terbesar di dunia. Salah satu alat berat yang digunakan dalam pertambangan Grasberg ini adalah menggunakan shovel yang terbesar di dunia. Dalam sekali angkut, alat ini dapat mengangkut bebatuan tambang sebanyak 80 ton per angkutnya. Selain itu, untuk dump truknya, mereka juga memiliki yang terbesar dengan kapasitas tampung sebanyak 320 ton dan beratnya mencapai 500 ton dalam kondisi penuh. Sepanjang 51 tahun lamanya, tepatnya sejak 1967 sampai 2018, perjalanan bisnis ini penuh dengan polemik dan berbagai isu. Mengingat selama puluhan tahun, tambang yang penuh dengan potensi mineral ini dinilai lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat daripada Indonesia. Sebelumnya, Presiden SBY menerbitkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya dispensasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Namun sayangnya sampai akhir masa jabatannya, upaya negosiasi dan dispensasi ini tidak selesai. Hingga pada masa pemerintahan Jokowi, tepatnya pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia. Sampai akhirnya pemerintah Indonesia menguasai sebagian besar atau sebanyak 51% saham perusahaan tersebut. Dengan kepemilikan yang dikuasai pemerintah Indonesia, saat ini Freeport memberikan keuntungan berlipat ganda kepada Indonesia dibandingkan sebelum dispensasi dari Freeport-McMoRan. Total saat ini sebanyak 70% dari pendapatan Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia.